Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang instruksional desain model. Jadi ini pembahasan mengenai model, teori ataupun teknik desain instruksional yang paling populer. Pertama kita bahas ADI dulu ya. Jadi model instruksional desain ADI itu kepanjangannya dari analyze ya, design, development, implementation, dan evaluation. Pertama, analisis itu mengklasifikasikan masalah apa yang terjadi dalam pembelajaran, kemudian menentukan tujuan dan sasaran, dan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Nah, misalkan karakteristik audiens, peserta, begitu, konten yang akan ditampilkan, lingkungan belajar yang diharapkan seperti apa. Nah, yang kedua adalah desain. Desain di sini berarti kita menulis tujuan dan menyusun struktur dan urutan dari pelatihan atau pembelajaran. Nah, kita juga bisa membuat rencana manajemen proyek, misalkan dalam waktu tertentu, kemudian pencapaiannya apa, detail kegiatannya seperti apa, gitu ya. Dan bisa juga kita mencantumkan anggaran. Nah, selanjutnya adalah fase development atau pengembangan. Nah, pengembangan di sini apakah kita akan menggunakan sebuah teks ataupun grafik atau audio atau video ya, di runtut ini di list gitu ya, media yang akan digunakan. Setelah itu baru kita implementasi. Jadi dilaksanakan seperti apa pembelajarannya sesuai tadi yang kita sudah susun di bagian langkah desain. Kemudian dalam fase yang terakhir adalah evaluasi. Adalah menilai keefektifan pelatihan yang sudah dijalankan, mengukur tingkat pembelajaran dan bagaimana respon dari audiens. Nah, seberapa baik atau seberapa efektif tujuan dari pembelajaran yang dilaksanakan begitu. Selanjutnya adalah model Dick and Carey. Nah, model ini berfokus pada pemilihan dan pengorganisasian konten yang sesuai dengan setiap modul ya. Jadi dia lebih ke materi ya. Fokusnya Dick and Carey ini. Nah, ini menggabungkan kebutuhan, keterampilan, dan konteks pembelajaran peserta didik ke dalam desain pelatihan atau pembelajaran. Nah, model pendekatan sistem Dick and Carey ini didasarkan pada prinsip teoritis pembelajaran dan kondisi pembelajaran. Nah, model ini banyak diterapkan oleh para pengembang kurikulum di perguruan tinggi. Nah, pendekatan sistem Dick and Carey ini terdiri dari 10 langkah yang mencakup 9 langkah dasar dan evaluasi efektivitas pengajaran. Nah, yang pertama yaitu kita melakukan penilaian kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan instruksional. Jadi hampir sama dengan yang ADI ya, menganalisis kebutuhan. Langkah yang kedua yaitu menentukan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan dalam pelatihan tersebut. Langkah ketiga menganalisis pelajar atau peserta didik. Ya, hal ini berkaitan dengan keterampilan apa yang menjadi prasyarat, pengetahuan sebelumnya gitu, atau bisa juga motivasi yang diinginkan oleh peserta. Langkah yang selanjutnya yaitu mengumpulkan dan menganalisis semua informasi yang diperlukan. Nah, Anda harus mulai menulis tujuan dari pembelajaran, kemudian keterampilan apa, kondisi apa, dan kriteria pembelajarannya seperti apa. Langkah yang kelima melibatkan pengembangan instrumen penilaian. Langkah keenam mengharuskan kita untuk mengembangkan strategi instruksional ketika menyajikan sebuah informasi, kemudian pengujian dan kegiatan pembelajarannya seperti apa. Kemudian mengembangkan dan menghasilkan instruksi tersebut. Selanjutnya melibatkan pengumpulan data untuk melakukan evaluasi formatif, kemudian melakukan revisi,
Dan terakhir adalah pelaksanaan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Nah, model Accelerate Learning Rapid Instructional Design. Nah, model ini ideal bagi mereka yang bekerja di bawah waktu yang ketat, anggaran yang terbatas, dan konten yang terus berubah. Nah, model ini adalah tentang strategi dan jalan pintas desain pembelajaran yang cepat ya. Oke, model ini dimulai dengan preparation, yaitu tahap persiapan. Jadi peserta didik itu disuguhkan dengan tujuan pembelajaran yang harus memotivasi dan mendorong peserta didik untuk menyelesaikan sebuah kursus. Kemudian presentasi. Yang kedua, presentasi. Pada tahap ini peserta didik itu memperoleh pengetahuan ataupun keterampilan baru. Nah, desainer instruksional itu harus mencoba untuk menarik semua gaya belajar peserta didik dan memasukkan presentasi yang interaktif, aktif, kemudian ada pengalaman belajar. Yang ketiga ada praktis. Jadi ada latihannya. Ya, jadi pengetahuan dan keterampilan baru itu diintegrasikan dengan menggabungkan aktivitas atau permainan ataupun latihan langsung ya, serta memberikan umpan balik yang substansial kepada peserta. Yang keempat adalah performance. Jadi kinerja. Jadi selama fase itu pengetahuan dan keterampilan yang baru itu harus diterapkan dan penggunaan pengetahuan dan keterampilan baru tersebut harus dihargai. Model ini menekankan kolaborasi, efisiensi, dan pengulangan. Nah, menurut Michael Allen ya, tidak ada proyek yang sempurna. Jadi untuk menciptakan hasil yang terbaik, desainer instruksional itu harus fokus pada menghasilkan produk yang dapat digunakan secepat mungkin. Nah, model ini berfokus pada pembuatan prototipe lebih banyak daripada model desain instruksional yang lain. Nah, tujuannya adalah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih fleksibel dalam rangka yang mencapai kualitas yang tinggi di dalam pelatihan ataupun pembelajaran. Sebenarnya ada dua model SAM. Yang pertama, SAM 1 itu sebagian besar untuk proyek kecil dan sederhana yang tidak memerlukan pengembangan atau keterampilan khusus ya, seperti misal desain grafis seperti itu. Nah, SAM pertama ini terdiri dari 3 langkah: analyze, design, dan development. Terus kalau yang SAM kedua itu untuk proyek-proyek yang membutuhkan keterampilan pengembangan lanjutan, proyek-proyek besar, dimulai dari the preparation phase, iterative design phase, iterative development phase.